selamat berjumpa pada perkuliahan perekonomian Indonesia. Pada awal perkuliahan ini, kita akan membahas materi ruang lingkup perekonomian Indonesia. Perkenalkan saya Irwan Septayuda, SE, MC, dosen Universitas Bina Dharma, pengampu mata kuliah perekonomian Indonesia. Sebelum memulai perkuliahan perekonomian Indonesia, ada CPL dan CPMK mata kuliah yang akan dicapai, yaitu CPL 6, CPL 7, dan CMPK 6, CMPK 7 pada program studi manajemen Universitas Bina Dharma. Ilmu ekonomi, yaitu ilmu yang mempelajari berbagai tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi, rumah tangga pemerintah, memiliki fungsi penting dalam perekonomian, yaitu 1. Fungsi stabilisasi, 2. Fungsi alokasi, 3. Fungsi distribusi. Perlu diketahui ada beberapa faktor yang mempengaruhi perekonomian Indonesia, yaitu faktor geografi, faktor demografi, faktor sosial, faktor budaya, dan faktor politik. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari 13,177 pulau besar kecil. Letaknya strategis karena memiliki posisi silang antara benua Asia dan benua Australia. Indonesia negara nomor 4 di dunia karena berpenduduk lebih dari 272 juta orang tahun 2025. Sebagian besar penduduk hidup di pedesaan, bermata pencairan sebagai petani kecil dan buruh. Bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku, budaya, adat istiadat, tata nilai, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Pengaruh feodalisme dan kolonialisme masih terasa pada politik Indonesia. Permasalahan mempengaruhi kebijakan politik Indonesia antara lain kemiskinan, pengangguran, pemerataan pendapatan, kekurangan modal, inflasi, keterbelakangan, dan ketergantungan impor luar negeri. Terdapat pilihan strategi pembangunan ekonomi Indonesia, yaitu 1. Strategi pertumbuhan ekonomi, 2. Strategi perkembangan ekonomi, dan 3. Strategi pembangunan berwawasan Nusantara. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Perkembangan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh entrepreneur. Inovasi menyangkut perbaikan kualitatif dari sistem ekonomi itu sendiri. Pembangunan berwawasan Nusantara sebenarnya tidak lain adalah pembangunan yang berwawasan ruang. Pembangunan berwawasan ruang ekonomi regional tersirat dalam argumentasi Myrdal dan Hirschman. Indonesia menganut sistem ekonomi campuran, mengutamakan berlangsungnya mekanisme pasar sepanjang tidak merugikan kepentingan rakyat banyak sesuai pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945. Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi antara lain kebijakan fiskal berupa pembelanjaan pemerintah dalam APBN, kebijakan moneter dan kebijakan pembelanjaan luar negeri. Demikianlah paparan saya mengenai materi pertama mata kuliah perekonomian Indonesia. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai ruang lingkup perekonomian Indonesia. Terima kasih.